Tuhan telah menuntun kita memasuki tahun 2020 untuk mengalami tahun dimensi yang baru, yaitu pola pikir yang baru, cara pandang yang baru, pelayanan yang baru, dan berkat-berkat yang baru, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari secara bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom gereja Tuhan. Shalom. Kami mengucapkan selamat hari Natal 25 Desember 2020. Di penghujung tahun ini kita bersyukur karena Tuhan sudah membawa kita menginjak bulan Desember ini, di mana pada saat ini kita harus menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk kita lebih masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Untuk itu mari saudara-saudari yang ada di rumah, biarlah kita semua bersama-sama menyentuhkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dalam anakmu Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Memberkati setiap kami pribadi lepas pribadi. Engkau hadir melawat setiap kami ya Tuhan. Ini adalah ucapan syukur kami dari awal peribadatan kami, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian yang berkata, kasih Allahku sungguhlah terbukti. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya
Shalom saudara, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan berbicara mengenai apakah mempercayai mujizat itu rasional. Kenapa? Karena sebagian orang Kristen menganggap orang Pentakosta tidak rasional ketika mempercayai mujizat, karunia roh, suara Tuhan, dan juga nubuatan serta hal supernatural lainnya. Mereka menganggap iman yang rasional adalah iman yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Apakah benar demikian? Mari kita simak penjelasannya. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa itu definisi iman. Saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam ayat ini jelas ada hubungan nyata antara harapan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, juga penglihatan. Kita ambil contoh, salah satu pahlawan iman di dalam pasal 11 yaitu Yusuf. Yusuf melihat jauh ke depan bahwa umat Israel akan keluar dari Mesir. Dia minta agar tulang-tulangnya dibawa keluar. Padahal saat itu bangsa Israel masih lama berada di tanah Mesir. Tetapi itulah iman. Iman Yusuf menjadi dasar dari sesuatu yang dia harapkan sesuai dengan janji Tuhan. Dan dia berani berkata-kata. Pembacaan seperti inilah yang ditegaskan oleh umat Pentakosta ketika kita berbicara tentang iman. Bahwa apa yang dialami oleh tokoh Alkitab dapat juga dirasakan dan dialami oleh kita hari ini. Iman Pentakosta bukan hanya pengakuan kognitif semata, tetapi iman yang dihidupi dari hari ke hari. Kita percaya sepenuhnya bahwa Alkitab diinspirasikan Roh Kudus untuk mengungkapkan isi hati Allah kepada manusia. Saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus tidak mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kita kebenaran. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebenaran itu sendiri. Jadi jika Yesus adalah kebenaran, maka apa saja yang dikatakan oleh dia adalah benar adanya. Dengan demikian, kita dapat percaya kepada dia yang berjanji. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti, kalau iman kita kepada Allah yang sanggup berbuat mujizat di Alkitab, kita juga berperilaku dan bertindak bahwa Allah sanggup berbuat mujizat di zaman now. Nah, hal inilah yang kadang menjadi kendala bagi sebagian orang Kristen. Bagi mereka, iman yang rasional adalah iman percaya yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Kalau ada mujizat atau hal supernatural terjadi, mereka beranggapan berarti Allah sedang melawan hukum alam yang dibuatnya sendiri. Pemahaman ini dikenal dengan teori deisme. Menurut Dallas Willard, ada dua jenis penganut teori deisme. Deisme asli dan deisme Alkitab. Penganut deisme Alkitab adalah mereka yang mengakui mujizat terjadi di zaman Alkitab. Tetapi meragukan bahwa Allah masih bertindak dan berbicara dengan pola yang sama sekarang seperti di Alkitab. Dengan kata lain, Allah mengundurkan diri setelah Alkitab selesai ditulis. Kalau penganut deisme asli, lebih ekstrim lagi. Mereka percaya Allah tidak terlibat aktif dalam dunia manusia setelah alam semesta diciptakan. Dunia hanya berputar kepada poros ilmu pengetahuan dan hukum alam saja. Nah, konsep ini, saudara, dipelopori oleh David Hume dan Baruch Spinoza. Baruch Spinoza berkata, mujizat tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena jika Allah melakukan hal yang supernatural, maka dengan sendirinya Allah melawan hukum alam yang diciptakannya sendiri. Sehingga ada inkonsistensi dalam diri Allah. Pemikiran ini nggak tepat. Karena mereka mengabaikan sosok Allah yang berdaulat, yang ada di luar dimensi ruang dan waktu manusia. Ketika mujizat terjadi, Allah tidak menentang hukum yang dibuatnya sendiri. Tapi dia mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Sebagai ilustrasi, jika saudara melepaskan buah apel, maka apel tersebut akan jatuh ke tanah. Tapi jika tiba-tiba ada seseorang menangkap apel tersebut sebelum menyentuh tanah, maka bisa dikatakan orang tersebut telah mengintervensi hukum gravitasi. Bukan mengubah atau bahkan meniadakannya. Sama dengan mujizat. Allah tidak mengubah atau menentang hukum yang dia ciptakan sendiri. Dia hanya mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Orang percaya harus hati-hati terhadap paham deisme ini. Karena kalau tidak, ini akan mempengaruhi cara kita melihat dan menafsir fenomena ilahi. Orang yang percaya kepada paham deisme akan selalu menolak klaim mujizat dan hal supernatural lainnya. Meskipun bukti-bukti di lapangan berbicara sebaliknya. Mungkin saudara pernah mendengar
argumen dari 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10. Saya bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karunia nubuatan, suara Tuhan, bahasa roh, dan mujizat seharusnya sudah lenyap sekarang. Kenapa? Karena yang sempurna sudah tiba. Mereka berpikir yang sempurna itu adalah ketika Alkitab selesai ditulis. Padahal kalau dilihat dari konteks tulisan Paulus secara menyeluruh, banyak teolog dan gereja mengafirmasi bahwa yang dimaksud dengan sempurna itu adalah kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Ketika kita sudah berada di sorga, nubuat sudah tidak perlu, mujizat sudah tidak perlu, karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau saya boleh rangkum, maka mempercayai mujizat adalah ekspresi dari iman yang rasional. Iman yang rasional itu melibatkan logika, otoritas firman, dan pengalaman rohani. Apa yang Roh Kudus katakan kepada saudara lewat firman-Nya, itulah yang kita hidupi dan perkatakan. Kalau Yesus yang kita sembah memberikan begitu banyak contoh dalam pelayanannya dengan mujizat, mari kita melayani dengan semangat dan percaya bahwa Roh Kudus-Nya akan meneguhkan pelayanan kita semua dengan tanda dan mujizat. Haleluya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Gereja Tuhan. Selamat Natal 2020. Kiranya damai sejahtera Natal memenuhi hati kita dan kasih karunia Yesus Kristus menjadikan kita siap untuk melangkah menuju tahun yang baru, tahun 2021. Saudara, di penghujung tahun 2020 ini, sebelum bulan terakhir dari tahun ini berlalu, kita kembali diingatkan untuk merenungkan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita, terutama sepanjang tahun 2020. Hal sederhana yang Tuhan ingatkan pada saya yaitu bagaimana fotum yang kita bacakan dalam setiap ibadah minggu di GBI Jatiwaringin Raya menggambarkan penyertaan Tuhan bagi setiap kita sepanjang tahun 2020. Nah, dimulai dari visi yang Tuhan Yesus berikan kepada gembala pembina kita, Pendeta Dr. Insinyur Ningko Nyotor Harjo, yaitu tahun dimensi yang baru. Kemudian dari visi tersebut menjabarkan menjadi kalimat fotum yang bisa dimengerti oleh setiap kita, baik pengerja, aktivis maupun jemaat GBI Jatiwaringin Raya. Saat itu saya bertanya-tanya pada Tuhan Yesus dalam beberapa doa saya, Tuhan, apa itu dimensi yang baru? Apa yang bisa dimengerti oleh pengerja dan jemaat tentang dimensi yang baru ini? Nah, saat itu juga Roh Kudus memberikan beberapa kalimat dalam hati saya, bahwa Tuhan mau kita, pengerja, aktivis, dan jemaat di GBI Jatiwaringin Raya mengalami suatu perubahan pola pikir dan orientasi pelayanan yang baru. Dan saya diingatkan dengan firman Tuhan dalam surat Rasul Paulus yang pertama kepada anak rohaninya Timotius, yaitu 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Namun sebelum Tuhan pakai kita, sebelum kita masuk dalam penuaian jiwa secara besar-besaran, Tuhan mau merubah pola pikir dan orientasi pelayanan kita. Nah, pola pikir dan orientasi pelayanan yang baru yang Tuhan maksud di sini adalah meskipun kita kecil, meskipun kita masih sangat muda dalam pelayanan, tetapi Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau melibatkan kita dalam penuaian jiwa besar-besaran. Nah, Tuhan mau pakai kita secara penuh dalam Pentakosta ketiga yang selalu kita kumandangkan bersamaan dengan fotum di awal ibadah kita. Nah, jika sebelumnya pola pelayanan kita hanya berada pada wilayah Jatiwaringin, Pondok Bambu, Pondok Gede, Kalimalang, dan sekitarnya, maka Tuhan mau membukakan pelayanan dan penjangkauan jiwa di wilayah yang lebih luas lagi. Bagaimana caranya? Pasti banyak orang diserang dengan pertanyaan-pertanyaan yang menciutkan hati di saat pandemi COVID seperti ini. Bagaimana caranya, saudara? Saya mau mengingatkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup melakukan perkara besar maupun perkara kecil.
Nah, kalau untuk hidup saudara dan saya saja Tuhan Yesus bisa memberikan nyawanya supaya saudara dan saya bisa hidup dalam kebenaran, maka urusan membuka pelayanan yang baru bagi saudara dan saya adalah perkara yang kecil bagi Tuhan. Ada amin, saudara? Oke, kembali lagi ke wilayah pelayanan. Jika sebelumnya pola pelayanan kita hanya berpusat pada wilayah Jatiwaringin, Pondok Bambu, Pondok Gede, Kalimalang, dan sekitarnya, maka Tuhan mau membuka pelayanan dan penjangkauan jiwa di wilayah yang lebih luas lagi. Kalau wilayah adalah dimensi yang membatasi pelayanan kita, maka Tuhan sediakan platform online yang bisa menjangkau lebih banyak lagi jiwa, yang secara kasat mata tidak bisa terlihat. Melalui platform online dan media sosial, jiwa-jiwa yang tidak terjangkau lewat pelayanan manual dapat dijangkau. Nah, mari kita perbaiki pola pikir dan orientasi pelayanan kita. Perbaiki juga motivasi pelayanan kita. Kalau tadinya kita berpikir apa yang saya dapatkan dalam pelayanan, maka mulai sekarang berpikirlah menjadi contoh yang baik. Nah, dalam ayat yang tadi kita baca, dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 tadi, Paulus juga berkata, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Kalau kita berpikir apa yang saya dapatkan dalam pelayanan, maka kita tidak akan bisa menjadi contoh atau teladan yang baik bagi orang-orang di sekeliling kita. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita perlu menyadarkan diri kita sendiri bahwa masing-masing kita menjadi contoh bagi orang-orang di sekeliling kita. Artinya orang-orang di sekeliling kita itu selalu melihat kita sebagai sosok yang perlu ditiru kehidupannya. Nah, jika dalam kehidupan kita tidak menjaga kekudusan, maka orang-orang di sekeliling kita akan berpikir bahwa kekudusan tidaklah penting bagi mereka sendiri. Nah, padahal kita tahu bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan, seperti yang tertulis dalam surat Ibrani pasal 12. Sebaliknya, jika kita menjaga perkataan kita, jika kita berkata-kata dengan sopan, maka orang-orang di sekeliling kita akan segan untuk berbicara dengan kata-kata kasar dan tidak sopan kepada kita. Dengan demikian, mereka akan melatih diri mereka untuk berkata-kata dalam sopan santun yang sama kepada orang lain juga. Menjangkau lewat media sosial dan menjadikan kehidupan kita sebagai contoh yang baik atau teladan yang perlu ditiru adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kedua-duanya harus dijalankan secara berimbang, supaya ketika orang bertemu dengan kita, mereka melihat bahwa tutur kata dan sopan santun kita sama seperti yang kita bicarakan di media sosial. Supaya kita tidak disebut munafik dan penipu. Demikian pula dengan cara pandang yang baru yang Tuhan berikan di tahun ini. Kita tidak bisa lagi berpikir bahwa pelayanan kita ini hanya berorientasi kepada pengerja, jemaat, dan keluarga jemaat di GBI Jatiwaringin Raya saja. Tetapi ada banyak jiwa di luar sana yang tidak terjangkau, yang membutuhkan kekuatan firman Tuhan untuk melewati hari demi hari dalam kehidupan mereka. Jiwa-jiwa ini butuh perhatian yang sama, butuh ditopang dengan doa juga. Jiwa-jiwa yang butuh uluran kasih kita juga. Nah, jangan lagi kita sibuk dengan urusan yang hanya menyenangkan perut kita sendiri dan melupakan mereka yang haus akan firman Tuhan. Pakai setiap talenta yang Tuhan berikan untuk melayani sesama, supaya talenta yang Tuhan titipkan kepada kita bisa menghasilkan talenta yang baru. Dan supaya ketika Tuhan datang dan meminta pertanggungjawaban dari kita tentang talenta-talenta yang Tuhan titipkan kepada kita, maka kita bisa menunjukkan bahwa talenta itu berbuah menjadi 10, 20, 30, bahkan lebih dari itu. Nah, bahwa talenta yang dititipkan kepada kita tidak disimpan semata, tetapi talenta itu kita kelola hingga menjadi berlipat ganda. Pergunakan setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Tuhan dan pekerjaannya. Bukan berarti bahwa tanpa harta kita, tanpa talenta kita, dan keahlian kita, maka pekerjaan Tuhan tidak bisa berjalan. Saudara keliru, bahkan salah besar kalau saudara berpikir demikian. Justru sebaliknya, tanpa penyertaan Tuhan dan urapan Tuhan,
maka harta, talenta, dan keahlian kita tidak berarti apa-apa. Meskipun pekerjaan Tuhan membutuhkan apa yang kita miliki, tetapi Tuhan sendiri tidak membutuhkan apa yang saudara dan saya miliki agar pekerjaannya bisa terlaksana dengan baik. Tuhan masih mampu melakukan mujizat yang lebih dahsyat dari apa yang tercatat dalam Alkitab, lebih dari apa yang bisa diceritakan orang lain kepada kita. Justru kita sedang berhutang kepada Tuhan. Sebab semua harta, semua talenta dan keahlian yang kita miliki berasal dari Tuhan. Semua yang kita lakukan dengan harta, dengan talenta dan keahlian kita dalam pelayanan adalah bentuk ucapan syukur atas semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita lakukan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Nah, dalam beberapa hari ke depan kita akan memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Dan Tuhan telah menunjukkan visinya kepada gembala pembina kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Tahun di mana semua yang kita miliki untuk pelayanan di tahun ini, yaitu tahun 2020, harus tetap dipertahankan dengan segenap hati dan kekuatan kita. Tahun di mana integritas sebagai anak-anak Tuhan harus terus dijaga. Integritas sebagai contoh dan teladan yang baik bagi orang-orang percaya, dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih terhadap sesama manusia, dalam kesetiaan melayani Tuhan, dan dalam menjaga kesucian. Nah, firman Tuhan dalam Wahyu 3 ayat 10 dan 11 berkata demikian. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau di hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Nah, di ayat yang ke-11, Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Nah, hari-hari di tahun 2020 ini, kita bisa saksikan bahwa begitu besar dan berat pencobaan yang datang melanda seluruh dunia dengan segala permasalahannya. Kita memasuki kuartal kedua tahun ini dengan COVID-19 yang mewabah di seluruh penjuru dunia. Kemudian disusul dengan isu-isu resesi ekonomi global. Belum lagi keamanan dan kedamaian bangsa ini yang diganggu berkali-kali. Belum lagi keimanan kita yang terus dirongrong oleh sesama orang percaya. Saudara, peganglah apa yang sudah Tuhan Yesus perintahkan untuk kita kerjakan di tahun ini, baik dalam kehidupan pekerjaan maupun pelayanan kita. Dan lakukanlah semua itu dengan berharap Tuhan Yesus akan datang segera. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Tetapi lakukanlah semua yang Tuhan perintahkan seperti yang Tuhan perintahkan. Supaya ketika hari Tuhan datang, kita didapati melakukan semua perintah Tuhan seperti yang diperintahkan. Nah, hari ini secara khusus, saya mengajak saudara, jemaat Tuhan dimanapun, untuk introspeksi apa yang sudah Tuhan taruh di hati Bapak Ibu Saudara sekalian di tahun ini. Sudahkah semua itu berjalan sesuai dengan yang Tuhan mau? Mari saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sebelum mengakhiri tahun 2020 ini, kita perbaiki semua yang keliru dalam kehidupan dan pelayanan kita. Masih ada beberapa hari sebelum kita memasuki tahun yang baru, dengan segala tuntutan yang baru, supaya kita memasuki tahun yang baru dengan pengertian yang baru, dengan pola pikir yang baru, dengan pandangan yang baru, yang sudah Tuhan Yesus berikan di tahun ini. Dan kiranya Tuhan Allah yang dahsyat perkasa selalu melindungi kita. Dan oleh penyertaan Roh Allah yang kudus akan menjaga dan bersama kita. Dan melalui urapan baru dari Yesus Kristus, kita dimampukan dan dikuatkan dalam kehidupan keseharian kita dan pelayanan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berbahasa terima kasih Bapa, Engkau dahsyat, penuhi kami Tuhan, baharui hiduplah dalam kami Yesus. Penuhi. Mari angkat kedua tangan saudara, buka hati, terima berkat daripada Tuhan. Urapan yang baru mengalir, kiralah Bapa, dikiri biarlah masyarakat, uridi biarlah masyarakat. Urapan yang baru mengalir memenuhi. Oh Tuhan, urapan yang baru
saat ini mengalir, memenuhi keluarga lepas keluarga. Engkau pererat lagi hubungan satu dengan yang lain di dalam keluarga, pribadi lepas pribadi Tuhan. Yang sakit saat ini disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang berbeban berat, angkat setiap bebannya Tuhan. Bahkan yang terikat, dilepaskan di dalam nama Yesus. Darah-Mu berkuasa memenuhi kehidupan kami. Tubuh-Mu hidup dalam kami. Kami memiliki hati dan pikiran Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran kami kembalikan segalanya bagi Tuhan saja. Sebab Engkau yang layak terima yang terbaik ya Tuhan. Haleluya. Glory, glory, hosana bagi Raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita buka hati. Kita angkat kedua tangan kita. Dan dengan sungguh-sungguh kita terima berkat daripada Tuhan. Kembali dalam setiap kehidupan, jadilah berkat, garam yang memberikan rasa surga, terang yang menerangi kehidupan di sekitar. Tuhan memberkati setiap apa yang kau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Berkat daripada Allah Bapa di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus turun, memenuhi, memberkati setiap kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Kali yang kedua menjemput setiap kita di awal yang permain sampai selama-lamanya. Yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saudara bangga punya Yesus yang hebat, amin. Kamu adalah ciptaanmu, kasihmu adalah perbuatanmu, ajaib dan berkuasa besar dan mulia. Tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Kuasamu adalah ciptaanmu, kasihmu adalah perbuatanmu, ajaib dan berkuasa besar dan mulia. Tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku, namamu masih termegah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Kuasamu nyata dalam ciptaanmu, kasihmu nyata dalam perbuatanmu, ajaib dan berkuasa besar dan mulia. Tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Bangga